Doa bersama. Oke, selesai. Nah, hari ini kita akan belajar senyawa karbon. Sebenarnya ini itu masih ADKK lah, masih ada hubungan kesinambungan dengan materi kalian yang udah dipelajari di kelas 11, yaitu senyawa hidrokarbon. Cuma kalau dulu itu cuma belajar kayak senyawa hidrokarbon digolongkan jadi 3, alkana, alkena, alkena. Sekarang udah naik kelas, sekarang udah lebih susah, nggak susah ya, sekarang udah lebih agak sedikit rumit, sedikit kompleks ya. Hari ini kita akan belajar tentang senyawa karbon. Oke. Nah, dulu di kelas 11 kalian belajar kalau misalkan salah satu golongan senyawa hidrokarbon itu adalah alkana. Alkana punya rumus umum CnH2n plus 2. Jadi N-nya itu bisa digantikan dengan angka. Misalkan 1 sampai 10. Misalkan ibu ganti N-nya itu 1. Berarti hidrogennya apa? 2 kali 1 ditambah 2. Jumlah hidrogennya akan berjumlah 4. Artinya jumlah hidrogennya itu 2 kali jumlahnya C ditambahkan dengan 2. Ya. Ketika ibu ganti N-nya 1 maka jumlahnya 4, maka namanya metana. Dulu kalian udah belajar tuh kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, C-nya 6 heksana, C-nya 7 heptana, C-nya 8 oktana, C-nya 9 nonana, C-nya 10 dekana. Itu udah harus diingat-ingat lagi ya, harus direview lagi. Masih ada hubungannya sama materi yang kita pelajari hari ini. Strukturnya seperti ini. Jadi kalau C-nya 1, dia mengikat 4 atom H. Tangannya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Ada mengikat 4 atom H. Itu yang kalian pelajari di kelas 11. Cuma di kelas 12 ini, apa yang terjadi kalau satu atom C ini mengikat 3H, satunya lagi mengikat gugus yang lain. Nah, apakah ini akan bernama alkana? Nah, ini yang dinamakan turunan alkana. Atau nama lainnya di buku kalian namanya senyawa karbon. Sebenarnya sama aja, senyawa karbon sama turunan alkana itu sama aja materinya ya. Jadi ini ibu ceritakan asal mula dari mana sih bu turunan alkana. Nah ini dari sini. Ketika ada CH4, satu atom hanya digantikan sama gugus fungsi yang lain. Nah gugus fungsi itu apa sih? Gugus fungsi adalah sekelompok atom, sekelompok unsur atau sekelompok molekul yang dia dapat menentukan karakteristik dari suatu senyawa. Jadi ketika ada gugus fungsi itu akan mempengaruhi titik didihnya, titik lelehnya, itu akan mempengaruhi sifat dari senyawa itu. Nah, apa aja sih gugus fungsi yang dipelajari di kelas 12? Nah ini, pengelompokan senyawa turunan alkana. Yang pertama ada alkohol atau alkanol. Nah, dia punya rumus umum ROH. R itu alkil, jadi kan tadi alkana ya. Alkana itu CH4, 1C hanya 4. Nah, alkil itu udah kehilangan 1H. Nah, si X itu yang tadi di slide sebelumnya ibu tulis X merah. Nah, ini digantikan sama gugus fungsi OH. Itu yang nah, ini digantikan X-nya itu adalah gugus OH yang dinamakan gugus fungsi. Yang merah-merah yang ibu buletin itu gugus fungsi. Itu yang penting. Kalau alkohol, nama lainnya alkanol, dia punya gugus fungsi OH. Kenapa bu alkanol? Ya tadi alkana nempel gugus fungsi alkohol namanya alkanol. Gabung ya. Kemudian yang kedua ada ether atau alkoksi alkana. Gugus fungsinya itu yang kakak buletin ya OR. Sebenarnya gugus fungsinya OR. Cuma ibu buletin yang O itu untuk membedakan dia dengan yang lain aja. Karena nanti banyak banget nih. Ada 4 yang lain itu mirip-mirip. Nah kalau ether atau alkoksi alkana, gugus fungsinya adalah ROR. ROR aksen. Jadi alkil mengikat O terus mengikat alkil yang lain. Kemudian aldehid atau alkanal. Alkil mengikat gugus fungsi COH. Karbon, oksigen, hidrogen. Itu adalah gugus fungsi aldehid atau alkanal. Selanjutnya keton atau alkanon. Dia punya rumus RCOR. Nah ini agak beda nih kalau misalkan ether tadi makanya ibu buletin itu tunggal 1 ya tangannya ikatannya tunggal. Kalau keton itu C rangkap 2 dengan oksigen. Nah harus hati-hati. Kemudian asam karboksila, nama lainnya asam alkanoat. Alkil mengikat gugus fungsi COOH. Nah, ini agak mirip ya. Bedanya asam karboksilat dengan aldehid apa sih? Kalau aldehid itu kan COH.
alkil yang lain. Kalau si asam karboksilat OH, kalau ester OR, dan itu alkil. Bisa digantikan C1 sampai C10 ya. Terserah nanti si pembuat soalnya seperti apa. Oke, karena banyak ya materi di kelas 12 ini, jadi harus serius belajarnya, harus fokus. Gak akan Ibu bahas semua hari ini, tenang aja. Ibu akan bahas dari nomor pertama aja nanti ya. Oke, nah tadi kalau alkana tuh CnH2n plus 2. Nah kalau misalkan si alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dia juga punya rumus umum. Kalau alkohol, rumus umumnya CnH2n plus 2O. Kalau diperhatikan, alkohol itu punya rumus umum yang sama dengan eter. Misal Ibu ganti N-nya jadi angka 3, berarti C3 hanya 2 kali 3 tambah 2. C3 H8O. Ya. Kalau rumus umumnya ada suatu senyawa C3H8O, misalkan di lab ya. Di lab kan kamu misalkan nggak tahu nih, ada satu botol, cuman warnanya nggak berwarna, bening, jernih, tidak berwarna. Terus sama si laboran itu cuma ditulis C3H8O. Nah, ini ada dua kemungkinan. Dia bisa alkohol, dia juga bisa eter. Dan kita nggak boleh tuh langsung, oh ini mah pasti alkohol, langsung aja gitu. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi itu namanya isomer. Mereka berdua tuh kembar. Sementara dalam arti kata rumusnya sama. Tapi gugus fungsinya berbeda. Kalau tadi alkohol ada OH-nya, kalau eter ada O tunggal, oksigen tunggal. Nah itu nanti ada identifikasinya bagaimana cara membedakan alkohol sama eter. Karena mereka berdua berisomer, rumusnya sama, gugus fungsinya berbeda. Sama dengan halnya aldehid dan keton, mereka juga punya rumus umum yang sama, namanya mereka berisomer fungsi, rumusnya sama tapi gugus fungsinya berbeda. Kemudian yang nomor 5 sama 6 juga mereka kembar, berisomer, isomer fungsi, rumusnya sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Nggak akan dibahas semua, kita akan bahas dari nomor 1, yaitu tentang alkohol atau alkano. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau misalkan dengar kata-kata alkohol? Pasti ada yang mikir buat obat luka, Bu, terus buat membersihkan perkakas, terus buat bahan hand sanitizer. Ya, betul banget. Itu adalah contoh dari senyawa alkohol. Sebenarnya kita tuh belajar ini sama dengan mempelajari benda-benda, zat-zat yang ada di sekitar kita, dan itu sangat bermanfaat ya. Masya Allah ya. Benar banget, sifat dari kegunaan senyawa alkohol ini akan Ibu sampaikan beberapa-nya. Alkohol secara fisik, secara kasat mata, dia merupakan cairan jernih, tidak berwarna, sama baunya khas. Kalau misalnya kalian tetesin obat luka agak dingin-dingin ya. Kenapa sih Bu alkohol itu dingin? Sedangkan itu sama kayak air, secara kasat mata sama-sama jernih, putih, tidak berwarna. Karena titik didihnya beda. Titik didih sama titik beku alkohol itu lebih rendah daripada air. Jadi dia agak dingin ya. Terus kegunaannya apa? Yang pertama, alkohol banyak dimanfaatkan sebagai pelarut. Maksudnya apa? Nih cewek-cewek nih, kalau misalkan dia suka make up, biasanya kan sekarang hobi make up gitu ya, berhias untuk kesenangan diri sendiri aja gitu. Itu untuk hapus make upnya bukan pakai air, tapi pakai namanya micellar water. Salah satu kandungan di dalam micellar water itu adalah alkohol. Nah itu dekat banget sama kehidupan kita. Jadi ini penting ya. Jadi kita belajar biar kita ngapain sih Bu kita belajar ini? Loh ini tuh yang kalian pakai setiap hari, gitu. Lanjut. Selanjutnya, bahan antiseptik. Sekarang di rumah, ini kalau di sini contohnya misalkan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Siapa sih sekarang di rumah yang nggak punya hand sanitizer, yang nggak punya alkohol 70%, yang nggak punya obat bersihin buat luka? Nggak ada ya, pasti semuanya, semua rumah di saat pandemi kayak gini, alkohol itu sangat bermanfaat buat kita. Kemudian, bahan bakar, misalkan spiritus merupakan campuran metanol dan etanol, itu adalah senyawa alkohol. Jadi biasanya nih udah mau akhir tahun yang biasa bakar-bakaran lebih baik nggak usah ya, di rumah aja. Nah itu pakai spiritus. Nah itu kalian pakainya dari senyawa alkohol gitu. Lanjut, bahan baku untuk membuat asam cuka. Nanti ini kaitannya sama reaksi ya, reaksi alkohol, nanti ada reaksinya. Selanjutnya, etilen glikol digunakan sebagai zat anti beku yang ditambahkan pada radiator mobil di negara dengan 4 musim. Kalau Indonesia tidak, kayak misalkan di Jerman, di Antartika gitu ya, karena titik dia bisa membeku di bawah 0 ya, suhu negaranya di bawah 0.
Nah itu khawatir air radiatornya bakalan beku. Akhirnya ditambahin sama si alkohol. Buat apa Bu? Supaya ketika 0 derajat dia belum beku. Karena kan titik beku alkohol rendah. Jadi dia minus 114 baru beku. Bayangin dingin banget ya. Jadi alkohol tuh harus suhu minus 114 derajat Celcius baru beku. Nah, itu bermanfaat buat ditambahkan pada air radiator mobil di negara 4 musim. Nah, kita masuk ke tata nama. Kita mau namain alkohol karena banyak banget nanti struktur kimia tuh pasti kalau kalian ngeliat tuh gambar-gambar poster kimia banyak banget yang ada ciri-cirinya. Itu senyawa karbon yang kita pelajari hari ini. Tata nama senyawa alkohol di dalam kimia itu kebagi jadi dua. Yang pertama tata nama menurut impact. Jadi ada lembaga yang ngurusin gimana sih kita kasih nama unsur di seluruh dunia di bumi itu banyak banget. Nah, ada lembaga yang dibuat untuk mengurus bagaimana penamaan secara sistematisnya. Itu menurut impact. Terus yang kedua adalah nama trivial. Kalau nama trivial itu nama dagang. Kayak misalkan kamu ke apotik, Mbak mau beli alkohol, kayak gitu. Itu cuma alkohol gitu kan. Padahal sesungguhnya alkohol itu banyak banget gitu. Gak mungkin, Mbak saya mau beli nama kimianya alkohol. Mbaknya pasti juga bingung ya. Nah akhirnya dibuat nama dagang. Kayak misalkan ini bukan alkohol ya, formalin buat mengawetkan mayat. Itu adalah nama dagang. Nama impact-nya, nama sistematisnya adalah metanol gitu. Kalau misalnya kamu mau beli formalin pakai nama metanol, belum tentu mbak-mbaknya itu tahu metanol itu apa. Nah dipakailah nama dagang formalin loh Mbak. Oh iya, nah baru tahu. Kayak gitu, itu nama dagang. Jadi nama dagang sama nama impact. Di sini kita ada hubungannya sih sama C dari yang hidrokarbon ya, senyawa hidrokarbon. Ini mau tulis jumlah C-nya aja. Kalau C-nya 1 berarti ini namanya, kalau ini alkana ya, senyawa alkana. Jumlah C-nya 1 berarti namanya adalah metana. Kalau C-nya 2 namanya etana. C-nya 3 propana. Ini diganti lagi, jangan lupa. Kalau lupa dicatat. Butana. Kalau C-nya 5 penta. Pentana. C-nya 6 hexana. C-nya 7 heptana. C-nya 8 oktana. C-nya 9 nona. Nonana. C-nya 10 deka. Nah, kalau misalkan di situ ada jumlah C-nya di sini ya, C-nya 2. 1 2. CH3, CH2, OH. Kita hitung C-nya aja. Jadi fokus kita hanya ke C. Karbonnya di kiri CH3 ada 1. Kemudian dia mengikat CH2 2, jadi 2 atau C. Mengikat OH. Nah, kita harus lihat nih, ketika unsur CH3 CH2 mengikat gugus fungsi OH, ini sudah dapat dipastikan ketika ada OH, ini pasti golongan alkohol atau alkano. Ya. Lalu di sini lihat si OH ini terikat pada berapa C? 1 2 1 2. 2 itu apa? Etana. Etana mengikat gugus fungsi alkano. Gabungan jadi namanya etanol. Jadi ini alkananya, ini alkanolnya. Alkananya etana. Ketika mengikat gugus alkano, jadi namanya etanol. Seperti itu ya. Jadi na-nya di belakang ini diganti sama 0. Ya, na-nya diganti sama 0. Begitu juga ketika dia mengikat C-nya 3. Nah itu etanol itu nama impact-nya ya. Kalau nama trivial yang di situ etil alkohol ya. Etil alkohol. Ini adalah nama impact, nanti akan dibuajarkan di slide berikutnya. Ini adalah trivial. Nah, kalau trivial polanya adalah ini yang di depan alkil, yang ini adalah alkohol. Diikuti dengan kata-kata alkohol. Jadi alkilnya apa? Etana. Tapi karena
ada alkil, il, berapanya ganti il. Jadi yang tadinya etanan jadi etil, gitu. Terus ketemu sama alkohol jadi etil alkohol. Kalau C-nya 3, propana Bu. Nah, ketemu OH, propil alkohol. Kalau C-nya 4, butana Bu. Nah, ini kan ini nempel sama OH, jadi butil alkohol, gitu. Alkil alkohol itu alkana. Terus kalau diganti dengan alkil itu nama trivial. Nah, sekarang nama IUPAC. Ini agak panjang ya. Nama IUPAC ada urutannya. Jadi misalkan, nah, Ibu punya kayak gini, ya. Mungkin Ibu tulis di sini supaya lebih jelas ya. Karena di materi ini paling banyak itu mungkin nanti kalian harus memberi nama. Banyak struktur, terus nanti kalian memberi nama struktur masing-masingnya. Sekarang ada struktur seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu punya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tinggal ngapin aja. Ini tangannya udah kepake 2. Tinggal 2. C itu tangannya 4, udah kepake 2. Tinggal 2. Ini tinggal 3. Terus dia mau ikut OH. Oke, di tengah. Berarti ini hanya tinggal 1. Set, kayak gitu. Gimana cara namainnya? Kita ikutin prosesnya, ada stepnya. Yang pertama, kita identifikasi dulu. Oh, Bu, ini ada OH-nya. Oke, berarti nanti ini masuk ke golongan alkanol. Sip. Terus gimana Bu selanjutnya? Selanjutnya pilih rantai yang paling panjang. C yang paling panjang kita jadikan rantai utama. Maksudnya Bu, nih kan ada C nih, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, ini kita jadikan rantai utama. Rantai yang paling panjang adalah rantai utama. Terus selanjutnya memberi penomoran, kasih nomor. Nomornya itu di C-nya ya, jadi yang dikasih nomor itu cuma karbonnya. Kasih nomor, berikan nomor serendah mungkin pada atom C yang nempel sama OH. Maksudnya gimana Bu? Kita bikin kemungkinan. Kalau kita hitung dari kiri gimana? 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu C-nya ketemu OH-nya di C nomor 3 Bu. Ya. Coba lagi. Siapa tahu ada yang lebih pendek. Misalkan di C nomor 2 dia udah ketemu sama OH. Coba kita hitung dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sama aja Bu. Ya udah, berarti terserah mau pilih dari mana aja karena sama-sama ketemu OH-nya di C nomor 3. Ibu maunya dari kiri aja misalkan, boleh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Udah punya nama, punya nomor, kita yang ketiga, jika terdapat cabang. Ada nggak sih cabang? Nggak ada, karena ini rantai lurus. Jadi step 3 kita lewatin aja nggak apa-apa. Terus ke nomor 4. Nomor cabang, nama cabang, jadi urutannya nomor cabang, kalau dia punya cabang, terus nama cabang. Jadi cabang itu namanya alkil nanti yang tadi dijelasin. Kemudian nomor gugus OH, lalu rantai utama. Belakangnya kamu ganti ol. Karena kan alkanol, belakangnya ganti ol harus ya. Terus gimana nih? Oke, nama cabang sama nomor cabang sama nama cabang nggak ada, jadi udah skip aja. Langsung ke nomor gugus OH. Gugus OH-nya ini terikat di C nomor berapa? 3 Bu. Iya, berarti tulis 3 strip. Ya, harus strip untuk memisahkan angka sama nama. Terus habis itu langsung ke rantai utama. Rantai utamanya jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat di sini 5 apa? Pentana. Tapi ini belakangnya ganti ol. Ya udah jadi selesai. Itu cara namainnya ya. Tuh, itu cara IUPAC. Itu udah Ibu tulis di PPT. Nah, ini OH, kemudian itu rantai utamanya. Nah, kita beri nomor. Nah, itu nomor 5, namanya 3 pentanol. Nah, ini struktur berikutnya, ada OH. Nah, ini punya cabang. Oh, maaf, ini waktunya gimana? Ya, nah. Gak apa-apa ya, Pak.
Langsung aja kita ke nomor 2. Nomor 2 ini sekarang kita punya cabang. Gimana sih cara namanya? Kalau tadi kan rantainya lurus nih. Sekarang gimana kalau rantainya punya cabang? Seperti itu, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah Ibu contohin ya beberapa contoh struktur tata nama. Nah, nanti jangan lupa latihan Ibu kasih nanti halaman berapa, dikerjakan sendiri secara mandiri, dikumpulkan minggu depan. Untuk materi selanjutnya kita bahas setelah alkohol ada ether ya. Jadi semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak 3M ya. Jangan lupa diterapkan. Cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah, kecepatan atau apa ya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.